Halo teman-teman, nama saya Merliana Lebang Sumalinggi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat prota dan prosem. Sebelum membuat prota dan prosem, kita harus terlebih dahulu mempunyai silabus dan kalender akademik dari sekolah. Yang pertama, untuk prota, saya mengambil silabus jenjang SMP, mata pelajaran IPA, kelas 7, tahun pelajaran 2020-2021. Di silabus ini mempunyai kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu minggu efektifnya. Untuk semester 1 itu dimulai dari bulan Juli. Untuk mencari jumlah minggu di bulan Juli, kita harus melihat kalender akademik di bulan Juli dan menghitung jumlah minggu pada bulan Juli. Di sini terdapat 5 minggu. Lalu kita tulis di sini jumlah minggunya ada 5. Untuk minggu efektifnya, kita melihat minggu yang tidak ada hari liburnya. Pada minggu ketiga, itu termasuk minggu efektif karena tidak mempunyai hari libur. Minggu kedua, begitupun, dan minggu ketiga itu terdapat hari libur, tapi cuma 1. Jadi, itu masih terbilang efektif. Makanya di sini ditulis 3. Untuk minggu tidak efektif itu didapat dari jumlah minggu dikurangi minggu efektif, maka itu hasilnya 2. Nah, sekarang kita lihat di bulan Agustus. Jumlah minggu pada bulan Agustus ada 4. Maka dari itu kita tulis di sini 4. Untuk minggu efektifnya, kita lihat pada minggu pertama itu tidak ada hari libur, maka dibilang hari efektif, minggu efektif. Untuk minggu kedua itu juga tidak terdapat hari libur, maka dari itu dibilang minggu efektif. Untuk minggu ketiga terdapat 2 hari libur dan 3 hari masuk pembelajaran, maka itu dibilang setengah. Untuk minggu keempat itu adalah minggu efektif karena tidak mempunyai libur, maka jumlahnya adalah 3,5. Untuk dapat minggu tidak efektif, itu kita dapatkan dari jumlah minggu dikurangi minggu efektif, hasilnya 0,5. Sekarang pada bulan September, kita lihat lagi di kalendernya. Pada bulan September, itu terdapat 5 minggu. Terdapat 5 minggu. Nah, makanya kita tulis di sini jumlah minggunya ada 5. Untuk minggu efektif, di sini pada bulan September tidak mempunyai hari libur. Makanya kita tulis di sini minggu efektifnya ada 5 dan minggu tidak efektifnya tidak ada karena jumlah minggu dikurangi minggu tidak efektifnya itu tidak ada. Begitupun juga di bulan Oktober, kita lihat di kalender akademiknya itu jumlah minggunya ada 4, minggu tidak efektifnya ada 0,5. Untuk bulan November itu jumlah minggunya 4, minggu efektifnya 4, minggu tidak efektifnya tidak ada. Untuk bulan Desember jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 2. Jadi jumlah minggu dalam satu semester berjumlah 27 minggu. Untuk minggu efektifnya berjumlah 22. Untuk minggu tidak efektifnya berjumlah 5. Nah, begitupun juga di semester genap, kita menghitung dengan cara yang sama. Dengan jumlah minggunya ada 26, minggu efektifnya ada 20, dan minggu tidak efektifnya ada 6. Untuk mengetahui jumlah jam pelajaran efektif,
Untuk semester 1 itu jumlah minggu efektif dikali dengan jumlah jam pelajaran. Dalam silabus jumlah pelajarannya ada 5 JP per minggu. Makanya jumlah minggu efektif 22 dan jumlah jam pelajaran 5, jadi 22 dikali 5 adalah 110 JP. Begitupun juga untuk jumlah jam pelajaran efektif semester 2 itu juga sama. Hasil perhitungannya adalah 100 JP. Sekarang kita masuk di prosem atau program semester. Di dalam prosem itu kita dapat menulis kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 itu terdapat alokasi waktunya 15 JP. Untuk memasukkan ke dalam minggu-minggunya itu kita melihat kalender akademiknya. Kita lihat di minggu pertama dan minggu kedua itu adalah hari libur, dan minggu ketiga adalah hari di mana proses belajar mengajar telah dimulai. Karena minggu ketiga itu adalah hari yang full, tidak terdapat hari libur, makanya kita tulis di sini 5. 5 ini sesuai dengan alokasi waktu di dalam silabus. Yang untuk minggu keempat juga tidak terdapat hari libur, makanya kita tulis di sini 5. Dan minggu kelima terdapat hari libur tetapi cuma 1, maka kita bisa tulis 5. Nah, untuk UH ini kita mengambil dari 2 jam pelajaran waktu cadangan. Untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 itu mempunyai alokasi waktu 20 JP. Nah, sekarang kita nih lanjut menuliskan jamnya pada minggu pertama di bulan Agustus, yaitu 3. Karena UH-nya ini kita sudah mengambil 2 JP, maka dari itu satu hari itu kita mengambil 3. Dan minggu kedua itu minggu yang tidak ada liburnya, makanya kita tulis di sini 5. Dan minggu ketiga itu minggu yang setengah, cuma 3 hari masuk sekolah, maka dari itu kita hanya tulis 2. Untuk minggu keempat di bulan Agustus itu tidak terdapat hari libur, makanya kita tulis 5. Di bulan September itu tidak terdapat hari libur pada minggu pertamanya, maka kita tulis di sini 5. Nah, untuk UH-nya sama juga seperti tadi. UH-nya ini kita mengambil dari waktu cadangan jam pelajaran efektif. Begitupun juga untuk 3.3, 4.3 sampai 3.5 dan 4.5. Jumlah alokasi waktu dari KD itu 90. Untuk menentukan waktu cadangan, kita melihat di Prota jumlah jam pelajaran efektif dalam satu semester itu 110. Dan jumlah dari setiap kompetensi dasar itu berjumlah 90. Jadi 110 ini dikurangi dengan 90, maka waktu cadangannya tersisa 20 JP. Waktu cadangannya kita bisa menaruh pada UH, MIT, dan UTS, remedial, rekap nilai, dan penerimaan rapot. Untuk semester 2, begitupun juga sama, kita melihat minggu-minggu yang harinya full itu kita bisa tulis 5, sedangkan untuk yang setengah hari kita bisa tulis 3, 2, atau 2,5.
Dan untuk semester 2, jumlah dari KD-nya itu 95 JP. Dan untuk menentukan waktu cadangan, kita melihat jumlah jam pelajaran efektif pada semester 2 dalam satu semester itu berjumlah 100 JP. Dan dari 100 JP itu kita kurangi dengan jumlah jam pelajaran setiap KD yaitu 95. Jadi 100 dikurangi 95 hasilnya 5, maka waktu cadangannya tersisa 5 JP. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.